Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Tutor, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Sosial dan Politik yang saya hormati, tak lupa semua rekan-rekan mahasiswa di semua tingkat semester yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Silhak, mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan memandu workshop mengenai PSA atau Public Speaking Anxiety, teman-teman ya, atau lebih kita kenal sebagai kecemasan berbicara di depan umum. Nah, teman-teman, saya mau nanya-nanya dulu nih, apakah ada di sini teman-teman yang pernah merasanya jantung berdebar kencang, merasa tangannya berkeringat, atau lututnya lemas ketika harus berbicara di depan umum? Nah, kalau ada jangan khawatir teman-teman. Karena faktanya studi itu menunjukkan 63,9% mahasiswa di Indonesia ini mengalami public speaking anxiety atau kecemasan berbicara di depan umum, teman-teman. Sebenarnya rasa takut berbicara di depan umum atau kita kenal sebagai PSA adalah suatu hal yang wajar, teman-teman. Tapi itu bukan gugup biasa, melainkan sebuah ketakutan yang memang harus kita atasi, teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman harus berbicara nih di depan umum atau berbicara di depan banyak orang. Rasanya tiba-tiba jantung mau copot, rasanya lutut lemas, tangan berkeringat, bahkan tiba-tiba otak kita blank. Bahkan tiba-tiba apa yang kita hafal sebelumnya, apa yang kita persiapkan tiba-tiba hilang di dalam otak kita, ngeblank. Nah, kenapa otak kita bisa langsung mengalami blank total ketika kita dihadapkan dengan banyak orang? Itu karena otak kita salah merespon. Saraf-saraf di otak kita itu salah tangkap. Ya, otak kita itu eee, mengaktifkan sinyal bahaya, teman-teman. Seperti kita tuh sedang dikejar sesuatu yang berbahaya. Padahal kita pada dasarnya akan berbicara di depan umum, bukan dikejar sesuatu yang berbahaya. Tapi otak kita langsung mengaktifkan sinyal berbahaya yang membuat kita merasa ketakutan luar biasa, kita merasakan ketakutan atau kepanikan. Nah, hal tersebut sangat wajar, teman-teman, ya. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena ketika kita memang pertama kali berbicara di depan umum, teman-teman semuanya, itu pasti, kita mengalami rasa gugup yang luar biasa. Nah, jika tidak kita atasi, rasa gugup itu lama-kelamaan akan menjadi public speaking anxiety atau kepanikan saat berbicara di depan umum. Nah, teman-teman, ketakutan tersebut atau public speaking anxiety itu bisa kita atasi, teman-teman, ya. Kita itu tidak perlu 100% menghilangkan rasa gugup, karena pada dasarnya rasa gugup itu akan selalu ada. Di setiap kesempatan, di setiap momen, rasa gugup itu pasti mengikuti, teman-teman. Maka dari itu, saran saya di sini bukan kita harus menghilangkan 100% rasa gugup kita, tetapi kita harus mengendalikannya, teman-teman. Bagaimana nih cara mengendalikan rasa gugup tersebut? Nah, rasa gugup tersebut bisa kita kendalikan dengan cara sederhana, teman-teman. Contohnya dengan melakukan persiapan yang matang sebelum kita berbicara di depan umum. Kedua, kita melakukan pernapasan, teman-teman. Kita melakukan latihan pernapasan, entah itu dengan relaksasi, teman-teman, atau melakukan pernapasan dalam. Dan yang ketiga, teman-teman itu harus mengubah metode, teman-teman. Dari yang tadinya metodenya menghafal naskah menjadi memahami, teman-teman, ya. Jadi ketika kita akan berbicara di depan umum, teman-teman, itu kita bisa ubah nih, teman-teman, metodenya. Daripada teman-teman menghafal si naskah itu berlembar-lembar, lebih baik teman-teman memahami apa yang akan teman-teman sampaikan. Contohnya nih, teman-teman, seperti misalkan teman-teman nih akan membawakan sebuah topik pembicaraan di depan umum. Daripada teman-teman menghafalkan naskahnya, lebih baik teman-teman memperdalam pengetahuan atau wawasan teman-teman terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, ketiga kiat sederhana itu, teman-teman, akan mengurangi atau membantu kita mengendalikan rasa gugup kita, teman-teman. Seperti itu, ya. Dengan kita melakukan persiapan yang matang, otomatis kita lebih percaya diri ketika berdiri di depan umum. Yang kedua, ketika kita melakukan relaksasi atau melakukan latihan pernapasan dalam, itu intonasi suara kita lebih terdengar santai, lebih terdengar
fleksibel suaranya, tidak terdengar bergetar atau terdengar ketakutan. Nah, yang ketiga, ketika teman-teman mengubah metode yang tadinya menghafal jadi memahami, itu pun lebih menambah keyakinan diri, menambah wawasan teman-teman. Jadi ketika teman-teman berdiri di depan umum, menyampaikan materinya, teman-teman bisa lebih yakin. Ketika audiens ada yang mempertanyakan atau mengeluarkan pendapat dan pertanyaannya, teman-teman pun bisa lebih baik menjawabnya karena teman-teman lebih memahami dan menguasai materi tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, saya seperti judul yang saya sampaikan ya, saya memiliki 3 kiat praktis untuk menangani PSA atau public speaking anxiety, kecemasan berbicara di depan umum. Nah, selain 3 cara sederhana tadi, saya memiliki 3 kiat praktis yang bisa teman-teman implementasikan dalam keseharian teman-teman atau dalam, kegiatan teman-teman ketika akan menjadi speaker atau pembicara ya teman-teman. Kiat praktis pertama teman-teman, itu saya memiliki ubah pola pikir negatif ya. Kiat praktis pertama itu adalah ubah pola pikir negatif, teman-teman. Kenapa saya bilang ada ubah pola pikir negatif? Nah, kiat praktis pertama ini berhubungan langsung dengan psikologis, teman-teman, yaitu pengubahan pola pikir, teman-teman. Nah, dari yang tadinya nih teman-teman berpikiran, aduh, berbicara di depan umum itu adalah sesuatu hal yang menakutkan. Aduh, saya takut dinilai jelek nih. Aduh, takut saya tidak bisa menyampaikan materi dengan baik. Nah, teman-teman ubah pola pikir negatif itu menjadi pola pikir yang positif, teman-teman. Yang tadinya teman-teman menganggap berbicara di depan umum itu adalah hal yang menakutkan, ubah menjadi berbicara di depan umum itu adalah hal yang menyenangkan dan hal yang bisa dilakukan, teman-teman. Dan ubah bahwa saya pasti bisa menyampaikan materi ini dengan baik daripada teman-teman berpikir, ah saya pasti gagal. Lebih baik teman-teman berpikir saya pasti berhasil menyampaikan materi ini dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman. Karena secara tidak langsung ketika kita berbicara atau berhadapan dengan banyak orang, selain kita menyampaikan wawasan kita, menyampaikan pengetahuan kita juga menyebarkan aura yang kita bawa, teman-teman. Kalau kita banyak berpikiran negatif, otomatis aura yang kita bawa pun banyak beraura negatif, teman-teman. Secara tidak langsung kita menyebarkan banyak aura negatif kepada para audiens. Beda halnya ketika kita menyampaikan wawasan kita, pengetahuan kita dengan diiringi afirmasi positif ya, dengan positive vibes yang kita bawa, otomatis para audiens pun akan terkena aura atau afirmasi positif yang kita bawa. Seperti itu teman-teman. Nah, kiat kedua. Nah, kalau kiat kedua ini teman-teman berhubungan dengan metode metode latihan kita teman-teman ya. Di kiat 2 ini teman-teman bisa melakukan kekuatan latihan berulang berbasis praktik teman-teman. Kalau di kiat praktik 1 itu teman-teman berhubungan dengan psikologis, kalau di kiat praktis 2 ini berhubungan teman-teman dengan metode latihan teman-teman ya. Teman-teman itu bisa melakukan metode latihan secara berulang nih teman-teman. Daripada teman-teman fokus untuk menghafal, lebih baik teman-teman melakukan latihan secara berulang, teman-teman, berbasis praktik. Nah, latihan berbasis praktik itu bisa teman-teman lakukan di depan cermin, bisa lakukan di hadapan teman, atau misalkan bisa dilakukan dengan cara direkam, teman-teman. Nah, dengan cara latihan atau metode latihan secara berpraktik itu, teman-teman tidak hanya menghafal, tetapi juga melatih cara penyampaian, melatih intonasi, teman-teman. Ya, dan melihat juga gestur tubuh teman-teman ketika menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada para audiens. Seperti itu teman-teman ya. Jadi selain kita mengubah pola pikir di kiat pertama, di kiat kedua kita pun juga harus melakukan latihan berulang berbasis praktik ya teman-teman. Kiat praktis 3 atau kiat praktis terakhir teman-teman. Kalau di kiat praktis 1 tadi berhubungan dengan psikologis, yang kedua berhubungan dengan metode latihan, yang ketiga itu berhubungan dengan struktur atau visualisasi, teman-teman, ya. Jadi di kiat praktis 3 ini berhubungan dengan visualisasi atau struktur, Kakak. Struktur itu seperti apa? Nah, struktur di sini yang dimaksud struktur adalah
penyampaian teman-teman, masih berhubungan dengan penyampaiannya juga. Nah, sebelum kita berbicara di depan umum itu kan kita pasti ya menyiapkan dulu naskahnya, menyiapkan materi apa yang akan kita sampaikan, bagaimana metode penyampaiannya, itu pasti kita persiapkan dan kita lakukan dulu latihan secara berulang. Nah, di sini ada struktur teman-teman. Nah, ketika menyusun naskah itu teman-teman usahakan untuk terstruktur teman-teman. Dari mulai pembuka, teman-teman, dari mulai isi, penutup itu harus berstruktur teman-teman. Karena ketika kita merangkai atau menyusun teks pidatonya sudah terstruktur, itu akan lebih efisiensi, itu akan menambah keyakinan diri kita untuk menyampaikan kepada para audiens, teman-teman. Nah, contoh misalkan nih teman-teman berbicara di depan umum, tapi tanpa adanya persiapan naskah yang terstruktur, itu otomatis rasanya akan lebih berbeda ya. Rasanya akan lebih menakutkan ketika kita berbicara di depan umum tanpa persiapan yang matang. Maka dari itu, teman-teman, di Kiat Praktis 3 ini harus menyiapkan naskah atau persiapan materi secara terstruktur agar menyampaikan materinya pun lebih maksimal dan lebih terstruktur. Di sini juga ada visualisasi positif, teman-teman. Visualisasi positif itu ketika kita membayangkan. Nih, ketika kita berbicara di depan umum, pasti itu ada visualisasi atau kita membayangkan nih respon audiensnya, aduh pasti nih respon audiensnya jelek ke kita nih, penilaiannya pasti jelek, respon audiensnya tidak responsif. Nah, kita ubah teman-teman, visualisasi negatif itu menjadi visualisasi yang positif. Kita harus membayangkan, oh pasti audiensnya akan menerima materi yang saya sampaikan dengan baik. Pasti audiensnya meresponsif, pasti memberikan respon yang positif, seperti itu. Jadi selain kita menyiapkan struktur pidato yang terstruktur, kita juga harus merubah visualisasi yang negatif menjadi visualisasi yang positif, teman-teman. Seperti itu. Nah, mengapa ketiga kiat ini penting untuk dilakukan, teman-teman? Karena berbicara di depan umum itu bukan hanya tentang nilai tugas, tetapi juga tentang kemampuan kita dalam memimpin, meyakinkan, dan membangun jaringan di dunia profesional kelak, teman-teman, ya. Jadi berbicara di depan umum itu, teman-teman, tidak hanya berguna di dunia perkuliahan saja, tetapi berguna juga di dunia pekerjaan kelak, di dunia profesional kelak. Maka dari itu, penting untuk kita mengasah kemampuan kita berbicara di depan umum atau public speaking kita. Nah, teman-teman sekalian, ingatlah bahwa berbicara di depan umum itu bukan bakat bawaan, tetapi keterampilan yang kita asah melalui latihan berulang, melalui pengalaman dan banyak kesempatan yang kita terima. Nah, saya harap dengan adanya workshop ini, teman-teman bisa mengambil dan mempraktikkan satu kiat satu harinya, karena perubahan besar di masa depan dimulai dengan langkah kecil yang kita ambil di masa sekarang. Saya juga meminta maaf teman-teman sekalian ya, jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.